sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Dibuat terkejut dunia penggemar Timnas, innalillahi, supporter fanatik Timnas Indonesia yang lukis tubuhnya dengan wajah Shin Tae-yong meninggal dunia. Begini penjelasannya. Justin Hubner berbagi cerita soal pengalaman fantastis bermain melawan pemain terbaik Asia, ada ex Liverpool. Begini penjelasannya. Bikin goyah dan gundah gulana, media luar negeri sebut Korea Selatan siap keluarkan uang demi bajak Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Begini faktanya. Media Vietnam ketakutan hingga teriak-teriak di jalanan. Tom Hae dan Ragnar Oratmangoen perkuat Timnas Indonesia, skuad Garuda jadi tim terkuat ASEAN. Super ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mereka perlu kita manfaatkan lebih aktif supaya kualitas permainan bisa terjaga. Begini penjelasannya. Dibuat terkejut dunia penggemar Timnas, innalillahi, supporter fanatik Timnas Indonesia yang lukis tubuhnya dengan wajah Shin Tae-yong meninggal dunia. Begini penjelasannya. Kabar duka datang dari supporter Timnas Indonesia yang bernama Katon. Katon dikabarkan meninggal dunia karena sakit pada Minggu. Kabar meninggalnya Katon pertama kali disampaikan lewat akun Instagram Ngapak Football. Dalam keterangannya, Ngapak Football menuliskan bahwa Katon merupakan supporter Timnas Indonesia yang fanatik. Terlihat dalam akun Instagramnya, Katon selalu hadir saat Timnas Indonesia berlaga baik di level junior hingga senior. Bahkan pria asal Gunung Kidul, Yogyakarta, itu rela melukis tubuhnya untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Terlihat tubuh Katon sempat digambar dengan wajah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada juga wajah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang tergambar di tubuhnya. Katon juga sempat melakukan perjalanan dengan sepeda dari tempat tinggalnya ke Surabaya, Jawa Timur, untuk melihat pembukaan Piala Dunia U17 2023. Atas kerja kerasnya itu, ia sampai mendapatkan undangan langsung dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk hadir saat final Piala Dunia U17 2023 di Solo, Jawa Tengah. Selamat jalan Mas Katon. Justin Hubner berbagi cerita soal pengalaman fantastis bermain melawan pemain terbaik Asia, ada ex Liverpool. Begini penjelasannya. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner berbagi cerita soal pengalamannya bermain di Piala Asia 2023 hingga bertemu dengan pemain terbaik Asia. Seperti diketahui, Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut bahkan menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Pemain berusia 20 tahun ini selalu menjaga pertahanan Timnas Indonesia dari serangan tim lawan. Walaupun dalam laga uji coba Timnas Indonesia melawan Libya dan juga Iran, mereka tak meraih hasil maksimal. Namun para pemain mendapat banyak pelajaran berharga selama uji coba hingga akhirnya bisa tampil bagus selama Piala Asia 2023. Justin Hubner pun mengakui bahwa ia cukup senang karena bisa bermain melawan pemain-pemain terbaik Asia. Justin Hubner mengaku sudah bertemu salah satu pemain terbaik Asia, yakni Mehdi Taremi yang saat ini bermain untuk klub asal Portugal Football Club Porto.
Pasalnya, ia ikut merasakan tampil menghadapi pemain-pemain hebat, salah satunya ada mantan pemain Liverpool. Bikin goyah dan gundah gulana, media luar negeri sebut Korea Selatan siap keluarkan uang demi bajak Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Begini faktanya, pelatih yang berhasil membawa Garuda terbang tinggi di Piala Asia Qatar beberapa bulan lalu disebut cukup layak mengisi kekosongan kursi pelatih Korea Selatan. Bahkan kalau bisa, media Korea Selatan itu menyebut KFA harus siap membayar penalti untuk mengembalikan Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan. Agaknya keinginan Korea Selatan mendapatkan jasa Shin Tae-yong dipastikan cukup berat. Pasalnya PSSI siap memperpanjang kontrak pelatih Shin Tae-yong jika berhasil lolos ke babak 8 besar di Piala Asia U23 Qatar. Pelatih Shin Tae-yong memang bukan wajah asing di timnas Korea Selatan. STY pernah melatih negara berjuluk Negeri Ginseng tersebut. Ia melatih pada 2018 di Piala Dunia Rusia. Saat itu tim Korea Selatan berhasil menggemparkan dunia ketika berhasil mengalahkan Jerman dan membuat Der Panzer harus pulang lebih cepat di babak grup. Jika KFA menyelesaikan masalah seperti penalti dengan PSSI, maka kini adalah waktu yang terbaik bagi sepak bola Korea untuk mendatangkan kembali pelatih Shin Tae-yong, tulis mereka. Sebelum ini pelatih Shin Tae-yong pernah mendapat tawaran melatih di sejumlah negara Asia. Namun pelatih berumur 55 tahun itu menolak melatih di Asia Tenggara untuk menghormati Indonesia. Media Vietnam ketakutan hingga teriak-teriak di jalanan. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen perkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda jadi tim terkuat ASEAN. Media Vietnam Soha.vn ketakutan melihat Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye segera memperkuat timnas Indonesia. Soha mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi tim terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye tengah berlangsung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi keduanya rampung pertengahan Maret 2024. Dengan begitu, keduanya bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar kandang dan tandang pada 21 dan 26 Maret 2024. Yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen Yunus Nusi dan Pak Arya Sinulinga akan mengurus proses Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa tuntas pertengahan Maret ini, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam, jelas Erick Thohir. Jika Haye dan Oratmangoen hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Soha. Timnas Vietnam patut waspada secara besar-besaran jika tidak ingin hancur dipermalukan lagi. Super ngotot ingin tambah pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mereka perlu kita manfaatkan lebih aktif supaya kualitas permainan bisa terjaga. Begini penjelasannya. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong akan Belanda selama 2 pekan untuk melihat pemain keturunan di negara tersebut. Shin Tae-yong mengakui masih ingin menaturalisasi sejumlah pemain keturunan lantaran dirinya merasa para pemain tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Karenanya juru taktik yang akrab disapa STY itu berencana untuk segera melakukan perjalanan ke Belanda dan tinggal di sana selama 2 pekan. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyatakan akan terus mempersolid skuad timnas Indonesia melalui program naturalisasi untuk masa depan.
Kali ini, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dia pantau di Belanda itu merupakan para pemain muda. Para pemain bekerja keras dan melakukannya dengan baik. Mereka adalah pemain muda, jadi saya melihat masa depan yang cerah, Shin Tae-yong menambahkan. Untuk itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa para pemain berdarah Indonesia itu harus dimanfaatkan oleh pihaknya ataupun PSSI untuk lebih aktif lagi. Sebab kehadiran mereka diyakini dapat meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda di masa depan.